masih awal Ramadan. Kita alhamdulillah setahun ini kita sudah 2 fasal Simtud Duror. 2 fasal. 3 ya, sama sholawatnya 3. 3 fasal ya. Awal sholawat, fasal pertama, fasal kedua. Dan kita lanjut ke wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an. Nah, setelah Habib Ali memulai alhamdulillah kawi sultanu fasal kedua tajalal haqqu, maka fasal ketiga itu dimulai dengan ungkapan syahadat. Nah, disinilah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memasukkan di dalam Maulid Simtud Duror sisipan-sisipan tentang ilmu usuluddin. Bahwasanya mengucapkan syahadat itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nggak boleh orang itu tidak mengucapkan syahadat, harus mengucapkan syahadat. Nah, orang yang non-muslim, kalau mau masuk Islam, maka syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi, non-muslim mau masuk ke dalam agama Islam, syaratnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mau masuk dalam agama Islam. Jadi, nampak itu rukun Islam, begitu. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita mungkin yang sudah dari lahir dalam keadaan Islam, maka kewajiban kita syahadat itu adalah, ya pokoknya kita mengakui. Hati kita mengakui Tuhan kita Allah, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kita ucapkan, itu dalam salat, dalam apapun juga, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu. Udah ya? Nah, kemudian setelah itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu harus juga mengetahui maknanya. Apa makna syahadat? Maknanya asyhadu an la ilaha illallah adalah ketika itu kita mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Nah, dulu Rasulullah SAW ketika awal beliau itu menyampaikan dakwahnya, beliau itu isinya tauhid. Nah, Anda lihat ini pernah kita di kitabnya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Quran itu yang turun awal-awal itu semua isinya tauhid. Tauhid, ada kisah dan sebagainya. Intinya ngarahnya ke tauhid. Setelah itu baru nanti di akhir-akhir Rasulullah SAW itu ada di Madinah, itu banyak tentang ahkam, hukum. Tentang ahkam, masalah hukum. Bahkan hukum waris itu, 4 mazhab hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Kenapa? Karena sudah detail dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Itu. Jadi tentang tauhid. Jadi Rasulullah SAW itu ngajak orang, ayo kamu kenal Allah, Tuhanmu itu satu, Allah, bukan yang lainnya. Nah, ketika itu orang-orang kafir di masa itu, mereka itu nggak mau ikut Nabi Muhammad. Alasannya apa? Kita udah ikut nenek moyang kita. Nenek moyang kita begini terus. Jadi alasannya itu nenek moyang, terus seperti itu. Jadi alasannya adalah nenek moyang kita ikutin dan sebagainya. Tapi diskusi tauhid dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalah mereka. Karena Tuhan yang ditawarkan oleh Rasulullah memang Tuhan yang hak. Sehingga sifatnya pun juga sangat sempurna. Ketika itu sempat mengatakan, ya masuk Tuhan itu satu. Tuhan itu kan harusnya banyak, karena urusan kita juga banyak. Maka Nabi menjawab, kamu kalau punya majikan 1 sama majikan 7, gimana? Enak majikan 1 sama. Setelah itu juga kalau kita harus belajar tauhid juga ya. Karena ini satu ilmu yang wajib. Jadi kita tuh harus beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, mengetahui dalil baik secara logika ataupun secara Quran dan hadis. Tuhan kita adalah Allah. Allah itu sempurna dengan segala sifatnya. Sifat wajib Allah yang 20 itu kita semuanya kalau bisa harus memahaminya. Allah itu wujud, Allah itu ada. Jadi nggak masuk akal kalau Tuhan itu nggak ada, nggak bisa. Nah kenapa loh? Lah ada alam ini kok. Dulu ada satu orang Badui, ketika ditanya tentang dalilnya Tuhan, Badui ini menjawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, war-rawthu tadullu 'alal hamir, wal athar tadullu 'alal masir. Ba'rah, kotoran unta, itu tanda kalau untanya ada. Kotoran keledai, tanda kalau keledainya ada. Namanya Badui, jadi perumpamaannya pakai kotoran. Polos, Badui apa adanya. Lah jejak kaki ini berarti ada yang jalan.
Ada yang jalan. Terus kalau ada langit, ada bumi, memangnya nggak ada yang menciptakan? Nggak masuk akal. Nah, berarti ada Tuhan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang terus jawab, kan bisa aja alam itu tercipta dengan sendirinya. Mungkin ada yang beralasan begitu. Nah, kita terangkan di tempat ini, nggak bisa. Jadi logika Anda itu nggak masuk. Pas logika itu sebab akibat itu pasti ada. Nah, contoh ya, kalau Anda tiba-tiba di ruangan yang gelap, tiba-tiba ada orang yang mukul Anda. Itu harus plak. Itu Anda menganggap Anda terpukul dengan sendirinya, tiba-tiba sakit, atau ada orang yang mukul. Refleksnya gimana? Siapa yang mukul? Benar kan? Kenapa? Karena Anda nggak mungkin. Mungkin ini tiba-tiba rasa sakit datang dengan sendirinya. Nggak mungkin. Pasti ada yang memukul kan? Itu juga alam nih, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Allah itu wujud, itu harus kita yakini. Kalau enggak, maka syahadat kita masih kurang. Jadi iman kita itu harus iman yang didasari juga dengan ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Lihat Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alam, ketahuilah, berilmulah. Diilmui dulu. Setelah itu, annahu sesungguhnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi sebelum tauhid, maka didasari dengan fa'alam, yaitu kita harus belajar ilmu lah. Disinilah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Sumtud Durarnya memulai di fasal yang ketiga ini dengan syahadat mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadatan ta'ribu bihal lisan. Syahadat yang diucapkan dengan lisan, amma tadhammanahul janan, mengungkapkan apa-apa yang tersimpan di dalam hati, minat tasdiqi wal id'an. Syaratnya orang yang iman itu apa? Tasdik, mempercayai. Benar Allah itu ada dan tunduk patuh terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan syaratnya keimanan. Gitu. Nah, jadi ilmu tauhid ini mungkin sekarang ini harus digalakkan juga ya. Saya menyampaikan ke seluruh saudara-saudara kita, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ayo mulai belajar lagi ilmu tauhid yuk. Mulai belajar lagi sifat wajib 20 biar kita tahu kesempurnaan Allah. Sayang kalau waktu kita tuh habis hanya untuk membahas makhluk. Tapi waktu kita nggak habis untuk membahas penciptanya makhluk, sang khalik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi manusia hidup cuma berusaha kenal artis idolanya, tokoh idolanya, tapi nggak pernah berusaha mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Loh ya. Nah, itu mungkin sekilas daripada Maulid Sumtud Duror yang tadi kita terangkan ya, nyinggung-nyinggung tentang ilmu tauhid sedikit. Ya mudah-mudahan insya Allah kita semuanya jadi orang yang imannya semakin kuat. Semakin kuat. Kalau kita mau sedikit lanjutkan yang agak ilmiah ya. Lanjutkan yang agak ilmiah. Iman itu kalau sekedar ikut-ikutan, ulama beda pendapat. Ada yang bilang sah, ada yang bilang nggak sah. Iman nggak sah itu contohnya gimana? Contohnya nih, ada orang mengidolakan artis. Ada orang mengidolakan artis. Nah, artis idolanya ini masuk Islam. Karena dia ngefans, benar, maka dia pun juga ikut-ikutan masuk ke dalam agama Islam. Nah, sampai di sini suara saya jelas ya? Bisa kedengeran semuanya? Jelas ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak tunggu kode dari Habib Husin. Husin sudah ngasih kode jempol, berarti jelas benar insya Allah. Jadi, ada orang yang mengidolakan satu orang, katakanlah artis ya, artis semut. Saya ambil contoh yang simpel aja, artis. Artisnya masuk Islam, maka dia juga ikut masuk dalam agama Islam. Jadi dia masuk Islamnya karena ngikut kan. Imannya orang ini sah apa enggak? Imannya orang ini. Ulama mengatakan imannya sah. Imannya sah. Imannya sah. Dia dihukumi seorang muslim, nggak boleh katakan kafir. Hanya saja kalau sampai dia itu terbersih dalam hatinya, jika artisnya murtad, dia pun juga ikut murtad. Disinilah imannya bermasalah. Paham ya? Imannya bermasalah. Berarti dia harus mengkaji lagi tentang masalah keimanan sampai benar-benar imannya itu kuat. Begitu. An-nadhar ila ma'rifatillah. Awal wajiban alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal yang wajib untuk semanusia adalah mengenal Allah Tuhannya dengan penuh
keyakinan rugi, dan sangat rugi manusia yang selama hidupnya nggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semuanya bisa mengenal Allah dengan kajian-kajian kita ini, insya Allah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.